Iya kan anak remaja nggak tahu gitu. Iya pokoknya kalau saat ini nggak boleh. Emang ada batas waktu sampai umur berapa? Kalau menurut aku sudah mantep banget. Tapi kan sebelum kamu pacaran pertama kali umur berapa? Lupa. Bohong. Aku Lupa. telepon Cici nih. Serius lupa. SMA aja udah pacaran. Udah SMP malah. Tuh. Gitu. Karena Cici kan masih umurannya masih. Yang Cici jawabannya akhirnya ya udah Cici mau nikah gitu. Iya. Suka bingung deh jawabnya gimana. Oke Donsu, seperti yang kemarin-kemarin itu kita udah menanyakan. Jadi gimana kalau misalnya ini Bunda ulang lagi ya pertanyaannya, siapa tahu Ayah lupa gitu ya kan. Gimana kalau anak remaja? Itu kan udah normal ya, udah wajar gitu. Maksudnya anak remaja sudah memasuki usia remaja itu mulai mengagumi lawan jenisnya dia gitu. Ya nggak harus pacaran gitu. Mungkin tapi kan udah ada rasa tertarik, mengagumi gitu. Gimana kalau Ayah? Ya kalau tertarik mengagumi mah nggak apa-apa. Iya. Tapi ketika anaknya tiba-tiba nih ya, contohnya ceritanya aku anak remaja nih, kamu ayahnya gitu. Ya si A ngajak aku jalan, boleh nggak? Saat ini? Ya contoh, nggak harus. Ya kalau Anak saat ini nggak boleh. Iya kan anak remaja nggak tahu gitu. Iya pokoknya kalau saat ini nggak boleh. Emang ada batas waktu sampai umur berapa? Kalau menurut aku sudah mantep banget. Mantapnya tuh umur berapa? Dalam arti itu gini, kan ketika dia berteman dengan bersosialisasi dengan yang lain kan, si lawan jenisnya juga punya teman dan sekumpulannya lagi kan. Nah itu Iya. harus kita tahu dulu dong siapa aja teman-temannya. Iya berarti kamu juga ketika dia nanya gimana? Ekspresi kamu gimana langsung? Nggak boleh gitu? Enggak, iya. Hah? Langsung enggak tinggalin. Hah? Kok kayak gitu? Iya enggak, pasti anak-anak udah tahu kok. Iya tapi kan maksudnya kalau kayak gitu ya emang anak-anak udah tahu kamu nggak setuju, tapi kan dia mencarinya ke aku. Iya dong. Jadi kamu istilahnya nggak bisa mengambil keputusan kayak gitu. Jedat terus udah kayak gitu, gue yang pusing. Gini, Iya kan? ini yang kita bicarakan sekarang atau nanti? Enggak, terus kabur. Terus ntar dia tanya lagi, bun gimana bun, boleh nggak? Gini, apa sih yang membuat aku nggak boleh nih? Ya nggak harus sekarang juga, maksudnya ini kan bilangnya menuju Nanti kan? remaja gitu, remaja. Ini istilahnya bukan anak kita lah. Misalnya contohnya bukan anak kita, kamu udah bukan anak kita, misalnya anak remaja gitu, usia remaja. Ayah boleh nggak aku jalan sama si B, atau ayah boleh nggak aku jemput si B mau jalan-jalan gitu. Kalau gue nih, Iya. jawabnya. Kalau itu udah temen yang dia banget dan gue sudah tahu. Pasti sebelum misalnya, maksudnya kalau kita kan ngelihat ya gerak-gerik anak pasti udah tahu dong kalau misalnya kita sebagai orang tua, anak ini kayaknya tertarik deh sama orang ini gitu. Kan kita udah tahu dari jauh-jauh hari pastinya sebelum dia ngomong gitu. Ekspresi kamu gimana ketika itu? Maksudnya ya ekspresinya misalnya kisi-kisinya langsung enggak gitu ya, langsung judes kayaknya. Ini kan kelihatan banget kalau misalnya senyum. Terus apa? Enggak. Bentar ya telepon dulu. Ya terus dia tanya lagi. Iya bentar ya. Telepon dulu. Telepon siapa? Ya ntar aja dia aja yang gue telepon. Maksudnya teleponnya ngapain? Menghindar kan? Mikir. Hah? Kita mikir. Iya, abis Kasih mikir apa pun enggak? juga bisa ada jawabannya. Iya, kan belum tahu jawabannya. Suasana hatinya kita. Kok tergantung suasana hati kamu? Loh iya dong. Gak bisa Lo kan dong. dia izinnya ke aku kan? Iya, tapi masa tergantung suasana hati ini gimana sih? Ini gini, makanya ketika anak meminta izin untuk Iya, berpergian. dia kan minta izin, bukan berarti dengan suasana hati kamu dong. Loh, kan kita gini, kita udah sebelumnya kan kita udah kenal dulu dengan orang yang dia izinin belum? Udah kenal belum? Ya mestinya sih udah kenal sih Oke, ya. nah berarti kan kita harus tahu dulu dia mau pergi kemana, aman atau enggak, seperti apa. Loh, belum Ya tentu berarti juga. itu bukan suasana hati dong. Loh, iya dong, kita misalnya gini, kayaknya nggak enak deh. Kan feeling orang tua itu pasti ada.
Feeling orang tua itu pasti ada. Iya, kalau feeling sama suasana hati beda kali ya. Kalau suasana hati berarti kamu kalau lagi bad, kalau aku nangkep ya, Iya. kalau lagi bad mood ya gue kagak kasih. Kalau suasana hati gue lagi happy gue kasih gitu. Kecuali feeling gitu. Kalau feeling kayak feeling gue lagi nggak oke gitu. Ya pokoknya enggak deh. Tergantung kita serak atau enggak gitu. Apa sih hal yang bikin gue takut itu adalah ya mungkin tidak dari temennya, tidak dari dengan orang yang dia ajak jalan, tapi takutnya dari lingkungan. Kalau dia jalan berdua berarti boleh. Kan ada orang yang ngikutin. Kan katanya takut dari lingkungannya, berarti kalau berdua gimana? Kan ada orang yang ngikutin. Iya. Jadi ada orang, untuk berdua-berduaan itu kayaknya enggak ya. maksudnya gini, kamu Enggak. kan tadi kamu bilangnya ntar dia pergi jalan sama temen, ntar temennya itu ketemu sama teman-temannya di situ. Kalau dia nggak ketemu sama teman-teman di situ, dia jalan berdua, anggaplah ada yang nemenin, tetap aja hitungannya berdua kan. Oh, gue suruh deket jaraknya. Jadi kalau kayak gitu boleh. Jaraknya deket. Jaraknya deket. Jadi orang yang nemenin dia ya harus video call terus gue meliatin aja. Gue liatin. Pasangin CCTV aja sekalian ya. Lo enggak dong. Di jalan. Ya kan kita lihat dia ngapain. Iya berarti gimana? Boleh? Nggak ngomong boleh. Ya kalau dia misalnya itu dia siang hari itu masih oke lah. Iya pasti siang hari lah, maksudnya kan masih. Ya kalau dia mau remaja, jam 7 malam, pulang jam 9 malam, dinner gitu maksudnya. mungkin makan, nonton. Ayo, Iya nonton bioskop jam 12 juga udah buka kali yang. sekolah, Ya kan weekend. les. Nggak ngerti. Jadi kayaknya ini jawabannya kayak gimana ya, kayak lagi Iya ngeles pokoknya gitu gini, ya. jawaban kalau aku Enggak, kamu maksudnya gini loh. Pasti anak-anak akan makin penasaran, apalagi remaja ya. Rasa ingin tahunya makin tinggi. Kalau menurut aku makin kita larang tanpa memberikan alasan atau solusi buat mereka akan lebih penasaran lagi gitu. oh ada solusinya. Solusinya? Bukan solusi, tapi gue menjelaskan ke dia kenapa gue larang. Iya, tadi Gitu. kan kalau kamu bilang enggak terus kamu pergi. Iya, Itu kan bukan solusi, maksudnya loh. kecuali Kan gue kamu jawab gini, nggak mungkin dong. Masa dia mau pergi hari ini dia baru ngomong hari ini, kan nggak mungkin. ya bisa aja besok mau pergi baru Ya ngomong hari makanya ini. kan butuh kita berdiskusi gitu. Ini boleh nggak ya gue ajak ini? Ini boleh nggak ya? Gue izinin. Itu kan pasti kan dampaknya apa ya? Ya rasa kekhawatiran lah gitu. Iya rasa kekhawatiran pasti, cuman kan kita juga tidak Khususnya nih, maksudnya kan ngelihat sekarang ini mereka belum besar aja kita udah lihat nih, wah ini pergaulannya ya, udah gini gitu. Jadi punya rasa khawatir. bisa. Kalau secara pergaulan anak-anak sih semuanya kita pantau sih pergaulannya, maksudnya. Memang, tapi istilahnya ini kan namanya orang tua itu yang terkadang menjadi hal yang rumit gitu. Tapi padahal rasa ketakutan itu cuman rasa takut aja. Nggak rela, belum siap. Belum siap ya. Nggak rela ya iya. Tapi ya kalau kayak gitu, kalau sampai pada saat posisi itu kamu mau jawabnya gimana? Kamu ngasih penjelasannya kayak gimana? Misalnya kamu bisa membuat anak merasa nyaman dengan kita, jadi dia bisa lebih terbuka gitu. Daripada nanti kita larang semuanya, oke. ternyata dia jadinya diam-diam backstreet. Kamu dulu juga pernah backstreet kan? Iya. Iya kan? Jadi belajar dari pengalaman hidup, karena kamu nggak boleh dikasih pacaran. Terus? Akhirnya kamu backstreet. Mm-mm. Nah itu yang bisa dilakukan anak kamu juga. Jadi nggak, yang kamu tanyain ke aku nih adalah Heeh. tentang Tentang kalau anak sudah menuju dewasa dan dia sudah menyukai lawan jenis gimana gitu. Gimana kamu memberikan izin. penjelasan izin, misalnya boleh, tapi gue punya cara. caranya gimana coba? Mau kemana? Plaza Senayan. Oh mau ngapain? Mau makan di sana. Wah kebetulan ada ayah yang mau beli. Ayah juga ada yang lagi mau dibeli. Ya udah kalau kayak gitu. Bareng aja. Bareng aja. Iya. Terus kalau tiba-tiba di jam itu kamu harus syuting juga, No. kamu tungguin. Oh syuting mah harus ntar. Hah? Ikutin dulu anak. Gimana tuh? Ikutin aja dulu anak. Kalau dia bintang mah enak. Ya nggak kayak gitu juga dong, kan kamu juga harus ini. Ya kan kamu harus kerja juga kan. Ya kalau pasti. nggak usah kamu. Yang aku suruh ikutin. Iya kan?
Heeh. Terus ikutinnya gimana? Ya temenin aja udah kayak dia makan ikut aja makan. Iya kan? Iya ngerti, pasti bisa. Maksudnya kita mau ngikutin atau nyuruh orang buat ngikutin juga bisa, ya Mm-mm. kan? Nyuruh orang fotoin, videoin dia jalan kemana pun Enggak bisa udah gitu gini aja maksudnya. intinya gini. Kalau dia misalnya ini ada lagi lebih halus lagi. Datangnya orang kantor 10 orang. Sebar lantai 1 ada lantai 2 ada, lantai 3 ada. Jadi pas dia lagi kemana kan ketemu terus tuh. Ada orang kantor yang report kan. Ini di sini, di sini, di sini. Tapi kita di mall itu juga. Tapi nggak usah gabung nggak apa-apa. Pura-pura kita nyari apa kayak beli kolor kayak beli celana, beli kaos kaki kayak. Ya ngerti ya, ngerti. Iya. Cuman maksudnya Ya itu aku kan solusi dari aku. Diperbolehkan. Jadi kita berusaha untuk oh iya kebetulan ayah mau ke sana. terus kalau dia lagi cerita yang Terus nggak lagi ya nggak jadi ke sana gitu. bukan maksudnya gini loh, kalau misalnya kita jadi orang tua terlalu ngekang juga takutnya kan dia jadi nggak terbuka. Mhm. Terus jadinya kita misalnya anak-anak jadinya backstreet gitu istilahnya kan. Mhm. Nah ini gimana caranya, kalau kamu gimana? Lebih milih anak backstreet atau dia terbuka cerita sama kamu walaupun pada saat dia cerita, dengar ceritanya dia kita juga shock gitu kayak, hah? Gini. Tapi kita harus bersikap kayaknya, oh iya kamu bisa kayak gini, kamu bisa kayak gini, memberikan solusi walaupun kita kayak, hah? Kok udah begini gitu? Oh gini. Solusi itu pasti. Solusi buat mereka itu pasti. Tapi kan yang harus dipertebal ke anak-anak nih ya. Yang harus dipertebal ke anak-anak ini adalah, hey ini pembahasan yang sebenarnya apa ya? Ada batasnya gitu. Contohnya gue punya di usia sekian dia mulai gue kasih bawa mobil. Di usia sekian dia sudah boleh pegang ini gitu. Jadi mungkin karena gue sudah punya deadline-nya untuk dia ke depan. Jadi nggak ada agenda yang untuk kalau ini kan gue berbicara tentang gue masih ngebayangin di SMA ya. Agenda kita boleh tulis, tapi kan belum tentu kenyataannya sesuai dengan agenda. Memang. Jadi nah apalagi ketika misalnya gini Cici dan Onyo kerjasama. No, kamu Itu kan berarti kan itu akan ini belum jauh ya, yang belum jauh. Iya. Tapi kamu udah mikirnya itu jauh, mereka akan kerja sama, mereka akan ini. loh ibaratnya bisa jadi itu mereka kerjasama kayak kamu lah ngomong sama adik kamu. Lo nanti kalau ditanya papi gue gini-gini aja ya. Lo gini-gini. Pasti itu kita pasti diakal-akalin juga sama dia. Pasti kita diakal-akalin. Jadi gue rasa di usia segitu dia baru bisa ini. Ini baru bisa ini. Dan gue lepaskan tuh gue bilang. Ketika anak-anak besar nanti kita udah gak di sini. Tapi kita udah jalan-jalan kerjanya. Jalan-jalan deh. Jadi gue udah gak siap denger apapun. Tapi menurut gue usia dia udah siap untuk menerima kehidupan gitu. Jadi usia dia mungkin sampai 20 tahun gue masih ngetek kali ya istilahnya. Menurut gue masih pengen Berarti pantau Onyo banget. 4 tahun lagi ya. Onyo. Ya 4 tahun itu juga harus dipertimbangkan lagi ya. Pertimbangkan lagi. Baru bilang 20 terus. Enggak. Gini. Itu kan plan ya 20 gitu. Cuman kenapa Onyo itu karena ya dia masih suka berpengaruh sama karirnya kan. Kan yang udah gimana? Ngelamun, bengong, kayak mikirin tanah berhektar-hektar. Iya kan? Kalau menurut aku kadang kalau orang lagi bukan jatuh cinta lah ya, lagi mengagumi lah istilahnya. Kadang tuh cuman ada 2 pilihan, menjadi tambah pintar atau tambah dablek gitu istilahnya. Gitu doang pilihannya. Iya, tapi Antara jadinya lebih bersemangat untuk kerja gitu kayak, oh iya karena moodnya bagus, happy, atau lebih yang kayak apa orang nggak nyambung gitu karena dia udah punya angan-angan ininya sendiri. Onyo itu kan suka punya angan-angan sendiri, ngerti nggak? Jadi yang menurut gue dan itu tapi tidak dia terjadi. menghasilkan lagu. Iya paham, lagu salah paham. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa. Cuman maksudnya gini, yang saya takutin adalah ketika dia meramu pikirannya dia sendiri dan dia tidak mengeluarkan itu, dia artikan sendiri, persepsi sendiri. Dia pernah loh, ayah nggak mau gini, nggak mau gini. Dia kan tuh nggak pernah ngomong nggak mau ya.
Ay nggak mau gini, nggak mau gini. Kenapa nih? Iya karena dia Mengartikan sendiri. bukan, dan awalnya dia takut kayak misalnya dia kayak ini udah boleh belum ya kalau misal gua ngomong kayak gini nanti eh Enggak, ini yang ayah masalah salah jawab. Ini yang ada yang salah jawab. Terus iya berdampak ke salah jawab karena posisinya dia tuh waktu itu masih nggak berani cerita ke aku karena dia takutnya aku kayak sedangkan kan kalau misalnya dia cerita sama kamu kan kerjaan, kalau misalnya personal life kan dia lebih ceritanya ke aku karena dia tahu kamu sangat menolak. Mm-mm. Ya kan, jadi dia berceritanya ke aku dan pada saat itu aku bilang eh kayaknya dia ada malu, ada timbul rasa malu, jadi dia kayak yang kayak enggak deh jangan sampai bunda tahu dulu gitu, akhirnya salah persepsi. Nah kalau sekarang dia tidak mau kejadian itu lagi, dia akan lebih terbuka sama aku walaupun mungkin kadang kayak kok begitu sih, kok begini, akunya yang shock gitu. Nah apakah kamu siap mendengar itu? Ya kan dari aku mah enggak kan. Kan kalau aku kan sudah melakukan penolakan karena eh usia Iya, tapi kalau ini. misalnya secara cowok, maksudnya Ya gini, nggak apa-apa mengagumi. bukan. Kalau secara cowok itu, kan cowok sama cewek itu beda ya. Mm-mm. Mungkin kalau nanti Thalia gede ceritanya sama aku, lebih nyambung gitu. Tapi ketika Onyo, mestinya kan dia ceritanya sama kamu, karena sifat cowok sama cewek itu kan beda gitu. Oh Jadi, dia kalau dia nggak loh sebelum dia nyebutin nama ini juga ke kuping aku kan. Nyebut nama ini kan ke kuping aku dulu. Tapi aku jawabannya ya udah yang tidak mungkin menurut dia ya pengen ditimpalin balik gitu. Tapi menurut aku itu usianya jauh gede banget loh. Gitu loh maksudnya. Jadi ya ini mungkin kan sudut pandang yang dari sisi dua orang tua ya berbeda. Jadi makanya tidak pernah dibatasi dia mau bercerita apapun itu boleh, kalau dari saya itu boleh aja. Cuman terkadang saya tidak siap menerima anak yang kita udah happy-happy, seneng-seneng, terus dibikin nangis sama orang. Iya nggak? Kita bikin bahagia, kita bikin ini, tapi ternyata yang salah paham anak kita. Untung kita tipe orang yang kalau apa-apa gimana sih ceritanya? Coba kalau kita yang kebakar emosi tanpa mempertanyakan dulu. Udah meledak duluan gak taunya kita yang salah. Tuh ngerti gak? Jadi maksudnya karena kita tahu takaran anak kita kayak gimana jadinya saya pernah kok ngobrol sama Onyo. Nyo ada batas waktu di mana ayah memperbolehkan Onyo sudah lampu hijau dari ayah gitu. Tapi untuk saat ini ayah rasa siapapun yang you lihat di hadapan you itu ya menjadi penyemangat you aja. kagum aja teman gitu. Iya kagumnya tapi rusuh. Dia kagumnya rusuh. Sehingga dia tidak mengkontrol dirinya. Kamu tahu kan waktu dia lagu Aku Salah. Waktu dia workshop aku nangis-nangis sendiri. Karena Iya karena tuh kan giliran lu ketemu cinta. Tahu gak kenapa gue nangis lagu itu? Ada kok. Gue cerita sama siapa ya, sama Dona SMN. Sama Donce itu gue cerita. Kok gue gak siap ya denger lagu ini. Kan lagu ini mau keluar siapa yang bertentangan? kamu. Iya. Karena menurut gue gini. Hah? Terus udah kayak gitu lagunya melo tentang cinta. Gue tuh kepengennya boleh gak sih lu untuk saat ini ya memang hidup itu lu harus lihat ada hitam ada putih. Tapi boleh gak sih untuk sekarang ini sih sebenarnya yang aku mau nih ya. Yang aku mau adalah ya lu mengerti cintanya itu tentang cinta yang indah gitu. Bukan yang salah. Bukan yang salah atau bukan yang pahit dulu. Tapi ketika itu. Tapi pahitnya itu kan karena dia yang sendiri yang salah saat ini. Nah untungnya karena anak ini adalah pantauan kita. Jadinya kita tahu ini ada yang salah dari anak ini. Jadinya Kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. kayaknya gak mungkin deh. Kebetulan saya tahu ini. Nah itulah gunanya pergaulan dari ibu Itulah gunanya bapaknya. kenapa orang tua kayak misalnya aku gitu. Kalau misalnya anak-anak lagi ngumpul, aku juga minta izin sama selain anak-anaknya gitu ngajak gitu, tapi aku minta izin sama orang tuanya juga gitu supaya orang tuanya tahu iya bener gitu loh. Kan banyak kadang ya kita juga pernah muda lah istilahnya. Mhm.
bilang ya gue pergi sama lu gitu. Tapi ternyata pas ditelepon, enggak gitu kan. Jadi ya kita konfirmasi dulu ke orang tuanya supaya orang tuanya juga aman kalau misalnya anaknya tuh main di rumah kita gitu. Iya, itu sih setuju sih. Jadi ibaratnya kalau kamu tanya lagi, aku tuh melarang karena punya rasa takut melihat situasi pergaulan sekarang, ya. Terus apalagi di banyak tempat, banyak hal yang perjodohan gitu loh. Yang menurut aku, lu beneran cinta apa enggak sih gitu. Jadi punya khawatir sama hal itu. Karena anak kita tuh di lingkup yang sama dengan kita gitu. Jadi kamu tahu lingkupnya, jadi kamu makin parno sendiri, makin gak siap lagi gitu kali ya. Ya gimana ya? Belum aja. Jadi kalau kamu tanya tentang Thalia, Onyo gitu, ya belum siap aja. Belum siap. Apalagi jarak Thalia ke Tania itu dekat banget loh. 4 tahun. 4 tahun lumayan jauh. Ya tapi nanti kalau mereka gede itu juga Tapi 4 tahun lumayan jauh. Kayak misalnya sebenarnya sih Thalia sama Tania ini interupsi ya. Tania sama Thalia, aku tuh dari dulu bilang ya, aku pengen punya anak tuh jaraknya di 4 tahun. Karena bayar uang sekolahnya jadi uang pangkalnya gak sama-sama. Kan kalau 3 tahun kan yang satu naik SMP, yang satu naik SMA. Waduh, gempor nih gitu kan. Ternyata emang udah dikasih Tuhan langsung jaraknya 4 sesuai tahun. 4 tahun dan tanggal lahir pun sama gitu. Tanggal lahir cuman bedanya 4 tahun gitu. Nah, sekarang Onyo bedanya 10 tahun. Yang otomatis sebenarnya tadinya kan kita belum memikirkan gimana ya kalau anak suka dengan lawan jenis gitu kan. Tapi ketika kita punya anak yang udah 10 tahun lebih gede, itu kan otomatis sekarang umurnya udah 16 loh. Jadi lebih cepat. Iya. Perkembangan Onyo memang lebih cepat ya, Donsu. Ini ya. Emang umurnya lebih gede ya, udah beda 10 tahun. Iya, maksudnya dari dia datang. Iya, tapi udah nggak berasa, udah tingginya tuh cepat. Kalau pertumbuhan fisiknya cepat, tapi kalau misalnya emang mungkin karena adik-adiknya di rumah juga, kalau aku lihat dia menemukan kayak main bareng adik-adiknya gitu, jadi dia kayak mainnya dibilang sesuai umur, ya makanya kamu bilang mungkin di umur 20-an, tapi biasanya orang kalau misalnya orang tua umur 17-an udah ada KTP, udah dikasih ya. Iya. Tahun depan dong berarti. Oke. Hah? Siapa aku? Onyo. 20 aja mesti dipertimbangkan. Karena ya buat aku gini. Sekarang kalau anak. Aku nikah umur berapa? Kamu 25. Iya loh. Ya udah, masih lama banget. Aku nikah umur berapa laki-laki? Berarti laki-laki lebih tua. Tapi kan kamu pacaran pertama kali umur berapa? Lupa. Bohong. Aku telepon Cici nih. Serius lupa. SMA aja udah pacaran. Udah SMP malah. Tuh. Berarti Onyo udah boleh. Iya. Pacaran gimana sih? Sekolah gimana? Ya sama aja. Mengagumi gimana sih? Lah itu makanya aku bilang. Kan ini kan kalau ngomong jalan kan. SMP berapa? Kalau ngomong jalan kan. SMP kelas berapa? Kelas 3. Onyo udah mau SMA. Sekarang udah boleh berarti. Iya. Iya boleh. Dia sama. Aku sama Onyo sama. Di usia yang kayak gitu ya. Cerita mengagumi tapi nggak jalan loh. Ini kan yang kita bahas jalan kan? Iya karena pada zaman itu belum zaman kamu aja. Belum. Ada zaman istilah madol. Madol apa sih? Apa cabut dari sekolah nggak itu ke mall. Aku mah anak ini rajin. Enggak, di zaman aku udah itu tapi nggak gitu. Zaman kita beda yang. Enggak. Zaman aku enggak, aku kan biasanya yang duduk depan nyatet. Makanya gini, itu perbedaan yang sebenarnya aku nggak larang dia yang terlalu gimana. Misalnya nih ya, aku anak nih ya. Ayo pacaran umur berapa? SMP. Udah mau naik SMA berarti boleh dong? Ya boleh. Oke, gitu. Iya, terus dia tanya apa lagi? Enggak. Oke, thank you ayah. Boleh kan? Iya boleh. Oh ya udah. Gimana? Iya udah. Jadi nggak akan tanya apa-apa. Bisa jadi. Ya terus ya udah kalau dia cuma tanya gitu ya udah boleh jawab. Iya boleh pacaran kan? Oke. Oh aku nggak pacaran ya, mengagumi ya. Oke, berarti. Karena nggak ada yang namanya pacaran yuk, nggak ada. Tapi yang aku suka banget ada.
Iya terus kamu bisa, aku kan tadi nanya ya kamu pertama kali pacaran umur berapa? Nggak ngerti pacaran itu ya memang kita pacaran gimana. Pokoknya pertama kali aku suka sekolah. Dulu kan masih zaman nembak-nembakan kan ceritanya Nggak kan. ada, nggak pernah. SMA SMA. SMA berapa? kelas 2 SMIP. Karena waktu kelas 1 masih antar jemput. Kelas 2 kan. Onyo tuh sebenarnya umur dia sekarang tuh dia udah SMA 1 loh. Iya. Iya, berarti dia tahun depan. Tahun ini SMA. Iya. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya dibalikin lagi. Ini masalah. Iya, Ini- maksudnya gini, anak-anak kan juga pasti bisa nanya dong. Emang Bunda pacaran dulu gimana? Emang dia pasti akan mengorek-ngorek. Terus ketika kita bilang nggak boleh, tapi ternyata kita melakukan hal yang kayak, kok ayah boleh? Nggak boleh. Loh kan dia melakukan, dia tidak hidup di zaman kita dulu. Zaman kita kayak gimana? Lah kan dia bisa tahu dari mana kalau bukan dari kita? Google yang. Gak ada. Ini Mana juga ada dia bisa lihat. mana ada dia Google pacaran umur sekian, ini gak ada. Enggak. Gini, ini sebenarnya yang tidak akan selesai buat kita berdua nih kalau ngomongin tentang anak ini ya. Sama halnya kalau kamu tanya, kenapa sampai sekarang ini kamu gak boleh bawa mobil? Ya aku dulu pernah nabrak, aku juga. Iya, Iya kan? iya. Sampai sekarang aja kamu gak pernah boleh bawa mobil kan sama saya? Enggak. Iya. Itu rasa ketakutan aku itu gak mau jadi penyesalan nantinya. Ngerti gak? Berarti SIM aku kamu yang umpetin ya? Hah? SIM? Iya, SIM aku hilang. Ngapain lu punya SIM? Iya tuh kan, aku tuh udah nyari tuh SIM tuh lama banget dari kita nikah. Sumpah. Iya kan, itu masih teka-teki yang aneh gitu ya. Lu Terus punya tiba-tiba- SIM? tiba-tiba, aku punya SIM lah. Terus Kapan tiba-tiba bikinnya? aku beli. Ya dulu sebelum kita nikah kan aku udah Lama ada SIM. amat. Iya, Jadi tapi sebelum itu- nikah udah punya SIM. Ya iyalah. Itu kan kayaknya kamu yang ngumpetin deh Nggak SIM pernah aku gue ya. tahu lu punya SIM. Ya orang Saya taunya cuman dia pernah nabrak. Udah, jadi dari situ. enggak, tapi waktu itu kamu mau beli mobil apa gitu, katanya butuh surat karena butuh apa ini, jangan kamu yang ngambil. Soalnya Nggak abis pernah. itu SIM aku nggak pernah ada. Iya iya, Nggak pernah. nggak kayaknya SIM aku di Nggak pernah. kamu deh selama ini. Nggak pernah. Aku mah nggak pernah kalau SIM. Justru itu sama halnya kayak kamu nggak boleh Enggak, bawa mobil. soalnya waktu itu pernah aku nanya SIM gue mana ya. Enggak kan waktu itu dipinjam Tanya buat Ojan ini. lah. Gue mah nggak pernah ngurus-ngurus surat. Enggak. Mana ada sih ngurus-ngurus itu pakai SIM? Ya mana aku tahu, tapi SIM Ada aku kalau sih. beli mobil tuh KTP ini. Masa kita ke leasing? Ya mana aku tahu ya, Enggak, tapi enggak. SIM aku sama ini Aku sih nggak pernah tahu. hilang ya. Tapi kalau aku tahu kan dari papi kamu pernah nabrak ini. Jadi itu yang buat aku Soalnya SIM-nya hilang setelah aku nggak boleh bawa mobil. enggak, dari pacaran aja nggak boleh bawa mobil. Ih, masih bawa mobil? Ya berarti kamu diam-diam. Enggak, emang bawa. Selama mama gue emang kamu bawa mobil? Emang nggak bawa mobil? Masih. Enggak, kamu pakai supir kok. Iya ada supir, cuman masih bawa mobil, SIM-nya Iya, masih berarti ada. aku nggak tahu. Setelah nikah SIM-nya hilang. Berarti kamu bohong. Ya enggak, setelah nikah kamu bilang jangan deh sama sekali. Kan kalau pas pacaran ya biasanya nih ya, Donsu nih ya, pas pacaran semua masih boleh. Ya kan? Oh iya, setelah nikah kayaknya aku nggak suka deh. Enggak. Kayaknya bagusan ini deh, kayaknya ini deh, itu deh, ya kan? Udah kayak gitu, ada satu kejadian sebelumnya itu ada pemberitaan yang tabrakan beruntun itu loh. Iya. Ya, dimana yang gue juga Iya berarti kenal kayaknya SIM aku diambil kamu ya. sosoknya. Kalau gue sumpah kan nggak pantas untuk lu cuma ngomongin SIM. Kalau SIM gue malah nggak tahu. Lu punya SIM tuh gue nggak tahu. Malah nggak tahu. Iya udah nggak ada juga yang, udah lama juga kita Iya. nikah udah berapa tahun Loh, udah hilang. kamu punya SIM aja nggak tahu aku. Tahu. Nggak tahu. Kita tanya Ojan. Karena nggak mungkin ngurus surat-surat tuh pakai SIM. Iya nggak tahu. Ngurus surat-surat tuh pakai KTP bukan SIM. Ya udah deh kalau kayak gitu SIM ya udah. Tapi ya beneran deh, Donsu, kalau misalnya biasanya nih ya cowok atau pasangan lebih rileks ketika pada saat pacaran. Oh ya mau ini, oh ya boleh ya kan ya. Boleh lah. Kalau itu kamu setuju kan? Iya. Terus kalau udah nikah kayaknya enggak deh. Beda lah, maksudnya gini. Punya rasa kekhawatiran orang tuh beda-beda. Rasa kekhawatiran orang beda-beda. Jadi karena gue sudah ya gue kehilangan ibu gue. Jadi gue nggak kepengen yang ada di sekeliling gue tuh hilang gitu dan menyesal.
Terus ditambah kalau kejadian bawa mobil itu tuh kayak, kan lu kenal ya temen gue itu ya. Jadi ibarat artinya kayak takut kejadian itu tertimpa gitu. Jadinya aduh ntar urusan jadi panjang, urusan jadi ini. Jadi kebahagiaan gue jadi kerenggut gitu jadinya. Terus sekarang kalau anak kamu belajar bawa mobil gimana? Aku tanya balik ke kamu. Kalau aku boleh. Iya, nggak Onyo apa-apa. ya khususnya. Cici Kalau dia usianya sudah besar boleh. besarnya umur berapa? 16, 17. Orang tuh boleh ngemudi umur berapa sih? Nggak tahu 17 apa 18 ya SIM ya. Iya. 17 ya? Saking Kalau nggak pernah Onyo boleh. nyetir lagi. Kalau Onyo boleh. Tapi menurut aku sih emang anak-anak harus bisa belajar nyetir sih. Jangan sampai kayak aku gitu. Maksudnya susah juga mau kemana-mana. Ya, Kalau nggak ada orang nggak bisa jalan. ya pilihan sih gitu. Cuman maksudnya kalau aku diperbolehkan gitu. Boleh ya. Jadi walaupun misalnya itu kan kamu nggak akan takut kan. Apalagi kan dia cowok menurut kamu gitu. Terus kalau misalnya dia udah bisa nyetir nih, dia mau jemput orang gimana? Boleh? Mengagumi orang yang dia kagumi, dia mau jemput gitu. Nggak apa-apa boleh. Nanti mobil yang kedua kan ada. Di belakangnya tetap ada. Iya tetap ada. Nggak apa-apa kan? Iya kan? Nggak, kamu suruh duduk di belakang aja sekalian langsung bareng. Nggak apa-apa dia di mobil. Itu dia tahu atau enggak? Apa? Ya, Anaknya tahu nggak? ngapain dia pakai bawa mobil, orang udah disediain sama orang tuanya driver. Mau ngapain? Ya kadang kan ada saatnya. Kamu pertama kali bisa bawa mobil, kamu seneng nggak? Bawa terus nggak? Enggak, karena dipaksa. Maksudnya? Nggak ada lagi yang bawa mobil. Aku bawa mobil tuh karena nggak ada orang yang bawa mobil lagi. Karena yang les mobil tuh cici aku. Oh, aku kenapa ya bawa mobil ya? Jadi Lupa. Jordi mau syuting gak ada orang yang nganterin. Udah cuman itu dong. Modal nekat jalannya 40 gitu. Terus kalau mau belok deg-degan. Pertama kali nyetir langsung ke Tebet ya. Dari Bekasi. Nyampe. Mobil Super Kijangge. Itu zaman dulu. Jadi kalau gini. Boleh buat aku, cuman kan ini yang aku rasakan. Boleh nggak anak jatuh cinta? Boleh, tapi lu punya takut nggak? Takut. Boleh nggak untuk saat ini? Enggak. Gitu. Terus ini pertanyaannya ya, misalnya gitu. Kalau sekarang kan ya udahlah, daripada kita anak-anak tahu dari luar gitu, kita kan juga harus mengajari mereka nih kayak pendidikan tentang edukasi gitulah. Kamu bisa ngejelasin nggak? Maksudnya? Iya, tentang pendidikan kesehatan reproduksi dini pada anak gitu. Kamu udah bisa ngejelasin itu nggak? Kalau misalnya tiba-tiba anak nanya, otomatis yang cowok akan nanya ke kamu, yang cewek akan nanya ke aku gitu. Sampai sekarang aku masih belum bisa jawab. Dengan Talia nanya, Ai kenapa bisa ada ya dari Tuhan? Kalau aku ngelihat dari gerak-gerik, jadi kalau untuk itu Ya kan? lebih Google. Terus karena aku ada sesar ya, karena aku ada sesar kan pasti ada bekasnya. Cici keluarnya dari sini. Jadi Bingung kan gitu. Bingung. Jadi gimana itu? Maksudnya kan sekarang pilihannya kalau orang tua, kalau nggak kita yang jelasin sendiri, takutnya salah sampai di pikirannya dia, jadi anak malah bingung mau tanya ke siapa. Terus udah kayak gitu gimana cara ngejelasinnya, kita juga takut salah gitu kan. Yang pastinya kita akan konsultasi ke Kamel, itu pasti. Kayak kemarin itu kan Onyo kan takutnya udah masa puber kan, kita juga konsultasi ke Kamel kan, karena udah mulai perubahan suara gitu, dan itu udah tugasnya ayah, karena kalau kita cowok-cowok, cewek-cewek gitu dari kecil Cici udah diajarin kayak gitu kan gitu. Jadi kalau kamu gimana? Kamu gimana menjelaskannya itu? Menjelaskannya harus sesimpel dia ya. Segampang yang dia cerna di pikirannya. Contoh misalnya kenapa tidak boleh orang lain misalnya you kiss seperti kayak you sama orang tua, berbeda kan bisa jadi. Kayak Cici pertanyaannya adalah ketika kita nonton, padahal kayak film yang dia nonton tuh udah aku sortir banget. Terus ketika ada film, ada nenek sama kakek ciuman, kok itu boleh? Gimana jawabnya?
aku kemarin itu jawabnya ya karena itu udah nikah, itu udah nenek sama kakek, anggapannya kayak Nainai sama Yeye kan udah nikah gitu. Karena Cici kan masih umurannya masih Yang Cici jawabannya akhirnya ya udah Cici mau nikah gitu. iya. Suka bingung deh jawabnya gimana. Dan dia jawabannya ya udah Cici mau nikah katanya. Gini, iya. Kak gampang kayaknya kayak. Ya jadi untuk menjelaskan itu kayaknya memang kita mesti punya segmen khusus sih nanti yang kita bahas lagi. Bagaimana menjelaskan di usia dini mengenai mereka ya. Kayaknya kita harus ada orang ahli deh yang nanti. Gimana menurut kamu? Ya setuju sih. Setuju ya? Iya nggak? Iya iya. Iya nggak? Pada saat segmen itu karena itu menjadi Itu perdebatan juga sih kayak. Perdebatan yang harus ada menengahkan gitu. Iya, Ya, karena oke. harus ada yang proper gitu. Kita kan istilahnya bukan spesialis di situ gitu. Mungkin kita bisa meminta orang yang lebih spesialis untuk memandu kita dan Donsu di rumah yang nonton gitu. Ya. Supaya ada solusi. Kadang pertanyaan-pertanyaan anak kan ajaib gitu ya. Ajaib, ya. Jadi sebenarnya podcast ini kita lebih diskusi yang terjadi di rumah, diskusi lebih apa yang simple atau mungkin yang terjadi dengan kalian juga. Jadi jangan dibenarkan jika itu tidak sependapat dengan kalian, tapi ini cara kami gitu. Yes. Ya. Jadi kalau misalnya Donsu di rumah mikir kita nggak pernah berantem sama sekali, kita ada berantem. Tapi berantemnya yang kayak gini nih. Tentang anak, tentang perbedaan, terus terserah, nggak boleh terserah. Ini jadi ya. Terserah kan bingung ya. Jadi boleh atau enggak sih gitu. Gitu. Jadi lebih ke situ dan akhirnya ya kita mengerti juga. Oh ya benar juga sih ya. Oh ya benar gue juga. Tapi tidak membuat sebuah permasalahan itu terlalu lama, akhirnya berlarut-larut ya khususnya sehingga membuat hubungan jadi tidak harmonis gitu. Tapi kalau udah selesai itu jadi ketawa sendiri. Ini ngomongin pepesan kosong deh gitu. Ngomongin hal yang belum sebenarnya ya udah nikmatin sekarang aja dulu kita lah. Nikmatin sekarang dulu. Yang terjadi ke depan nanti aja urusan Tuhan lah. Ya. Berarti kita nanti akan memanggil orang ahli untuk membahas lebih jauh tentang pendidikan kesehatan reproduksi dini pada anak ya. Boleh. Iya enggak? Boleh. Itu mungkin akan lebih juga buat kalian semua yang nonton ya. Kayaknya aku juga mau ngebahas kayak orang banyak yang nanya juga kayak butuh gak sih waktu quality time ketika ada anak gitu. Karena kan pemikiran orang beda-beda kan. Butuh gak? Maksudnya suami istri kadang ada yang bilang suami istri itu butuh waktunya buat berdua quality time walaupun ada anak, ninggalin anak dulu. Cuman kayak ada mau orang gak ninggalin anak? cuman ada mau gak ninggalin anak? cuman ada Hah? Jangan ngomong gitu. Sekarang mau gak ninggalin anak? Hah? nanti aja lah ya. Iya kan? Yang gak mau ninggalin anak siapa? Kita bahasnya nanti aja. Iya kan? Yang gak mau ninggalin anak siapa? Kita bahasnya nanti aja ya. Oke. Kalau kayak gitu terima kasih buat semuanya. Jadi pada intinya boleh? apa? Enggak. Jadi pada intinya boleh atau enggak? Ya, di usia sekarang belum boleh. Udah 16 besok KTP loh. Tahun depan. Belum. Kamu pacaran umur berapa? 20. Enggak, 17. Telepon Cici udah Ini tahu. deadline-nya 20. Baru boleh. Kalau Cici Talia berapa? Tapi kalau di usia, ya ini kan angan-angan ya. Tapi ketika kedepannya nanti berbeda dengan ceritanya ya mencoba mempercayakan segala sesuatunya dulu. Cuman kalau bisa anak-anak fokus dengan pendidikan dan karir. Dah, itu aja dulu. Kan yang ngasih pendidikan dan karir orang tuanya kan. Jadi yang kepingin orang tuanya cuma pendidikan dan karir. Kan yang pacaran tuh kan pacar loh, bukan pacar loh yang biayain. Jadi loh ngikut gue, ngerti nggak? Ya, lu sekolah Kan bisa cari duit sendiri. Siapa? Kalau dia bilang kayak gitu gimana? Ya udah dong duitnya. Ya udah oke ya gitu ya. Iya, kasih aja duitnya. Berapa lama sih habis juga habis. Kan aku pacaran pakai duit aku sendiri gimana? Ya nggak apa-apa. Tuh, semuanya sendiri aja ntar semua sendiri. Enggak. Iya benar kan? Iyalah. Udah. Jadi pokoknya dari aku gitu. Cuma kalau Thalia aku belum siap banget kalau ngomongin Thalia karena sudah pasti jealousnya jauh lebih tinggi karena ya pasti semua ayah, semua bapak pasti berharap ayahnya adalah cinta pertamanya kan. Jadi siapa nih ya selain gue? Siapa nih? Tapi kalau Onyo kan role modelnya kalau ditanya
suka cewek yang kayak gimana kan pokoknya yang kayak bunda. Iya, ngerti. Lah, Jadi kalau misalnya Cici Talia jawab mau cowok yang kayak gimana kayak ayah, kan cinta pertamanya tetap kamu. Tapi Iya. ya ada cinta yang iya lain. sekarang Onyo maunya yang kayak bunda. Nah terus tapi dia jalan ke kolam renang. Ya, orang kalau kolam renang kan pakai baju renang. Terus dia selalu bilang, itu kan kau buka ya ayah. Ya kan di kolam renang. Kecuali kalau you lihat di jalan di mall dia pakai baju begitu, pakai baju renang di mall, baru you aneh. Mesti gimana? Kan kalau ini kita berenang nih, misalnya berenang nih, ya. Ada orang pakai baju, ada orang pakai baju berenang. Terus dia gini, ayah, bajunya kebuka. Lah kan di kolam renang, kita yang di kolam berenang. Gitu ngerti gak? Jadi, loh nggak apa-apa Nyo, itu kan di kolam renang. Nah itu yang terkadang sama Onyo tuh semua harus disamakan. Iya ngerti. Karena dia ngelihat ibunya begitu. Jadinya udah kebiasaan gitu. Iya tapi kan Kayak Tania nih, Tania kecil-kecil gitu ya, dia kalau pakai rok dia bisa minta celana. Cana. Karena udah kebiasaan gitu ngelihat kita, oh ya minimal pakai celana short atau Iya. celana ini dia minta celana. kayak banyak itu mesti kita bahas lagi kalau itu ya. Iya, Itu topik yang beda lagi ya. Eh, Oke. Yang pasti iya ya, enggak. Enggak. Ya Untuk udah. usia sekarang. Oke ya. Sekolah, Kita tunggu ya Dolsu karir. 4 tahun lagi ya berarti ya. Bye.